Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kali ini kita ingin bercerita tentang seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya, yang tersembunyi dari kerumunan manusia, yang di dalam hazanah Islam disebut dengan orang-orang yang al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi dari kerumunan manusia. Ini diceritakan oleh seorang tabi'in bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Ini merupakan seorang perawi hadis yang besar, seorang ulama besar, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim banyak merujuk hadis kepada beliau, dan beliau juga merupakan seorang guru dari banyak ulama-ulama besar. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir ini tinggal di Madinah. Dia punya kebiasaan malam hari dia masuk ke masjid Nabawi. Dia di sana sholat malam sampai subuh, dan kemudian dia pulang. Begitulah setiap malam. Dan dia punya kebiasaan berdiri di dekat sebuah tiang yang khusus begitu, tempat dia ketika lelah bersandarkan diri. Pada saat itu, sahabat sekalian, Madinah sedang dilanda kemarau yang sangat panjang, yang sangat parah begitu. Dan ini menyebabkan beberapa kali umat Islam di Madinah dipimpin para ulama besar di sana melakukan sholat istisqa, tetapi tidak juga turun hujan. Malam itu seperti biasa, ya, Abdullah bin Munkadir ini menuju tiang itu sholat isya di akhir malam, lalu dia menyandarkan tubuhnya di tiang itu. Tiba-tiba ia melihat seseorang yang tertutup wajahnya menggunakan sarung, ya, ada kain di lehernya, ya. Dia berdiri dan sholat di dekat Ibnu Munkadir, dan kelihatannya laki-laki itu tidak tahu bahwa ada orang di situ. Maka dia sholat. Usai sholat, laki-laki itu berdoa, "Ya Rob, para penduduk haram kota nabimu ini telah keluar meminta hujan, namun engkau tidak juga menurunkan hujan. Kini aku bersumpah ya Rob, bersumpah atas namamu, turunkanlah hujan." Ibnu Munkadir bergumam, ini orang gila ini, bagaimana mungkin? Orang-orang soleh udah berkumpul ini, orang-orang soleh di Madinah, beberapa kali berdoa, bahkan hujan rintik pun gak turun. Tapi Allahu Akbar, laki-laki ini yang berdoa malam itu, belum turun tangan lelaki itu berdoa, tiba-tiba aku mendengar suara guntur, petir, diikuti dengan hujan yang turun dari langit, yang menyebabkan diriku berkeinginan untuk segera kembali ke rumahku, khawatir karena hujan turun begitu derasnya. Mendengar suara hujan, apa yang dikatakan lelaki ini, ia memuji Allah dengan berbagai pujian yang kata Ibnu Munkadir, aku belum pernah dengar itu dia orang-orang berzikir kayak begitu. Laki-laki itu mengatakan, ya Rob, siapalah aku ini, apa kedudukanku sehingga engkau mengabulkan doaku. Akan tetapi aku tetap berlindung dengan memuji dirimu ya Rob, dan melindungi dengan pertolonganmu. Lelaki itu kemudian menyelimuti tubuhnya hingga kakinya, lalu sholat sampai subuh datang. Ia buru-buru witir dan sunnah fajar. Kemudian ia turut sholat berjamaah bersama jamaah yang lain. Ibnu Munkadir pun ikut sholat bersama mereka. Begitu malam ketika subuh, ya, laki-laki ini bergegas keluar. Ibnu Munkadir pun keluar. Dia harus mengangkat sedikit celananya sebagaimana laki-laki itu, karena ternyata di luar masjid sudah ada genangan air hujan. Malam kedua, Ibnu Munkadir juga seperti biasa sholat isya di sana, duduk di dekat tiang itu, dan lelaki itu pun datang. Dia juga tidak tahu, ya, bahwa ada Ibnu Munkadir di dekat itu. Ikut sampai sholat subuh berjamaah, dan kemudian laki-laki ini pun bergegas pulang. Tapi kali ini Ibnu Munkadir melihat kemana arah rumah laki-laki ini, karena dia penasaran dan takjub dengan siapa laki-laki ini yang doanya begitu dahsyat. Ketika dia tahu di mana lorong tempat laki-laki ini tinggal, maka dia pun pulang. Seusai dia melaksanakan sholat duha, dia berkunjung ke rumah laki-laki ini, ingin silaturahim.
Maka dia datanglah, maka betapa terkejut dia. Ternyata laki-laki ini adalah seorang tukang sepatu yang pada saat itu dia sedang duduk menjahit sepatu. Abu Abdullah, selamat datang. Apa yang bisa kubantu? Anda ingin membuat sepatu? Kata laki-laki ini bertanya karena dia kenal, siapa yang tidak kenal dengan Ibnul Munkadir, seorang ulama besar. Maka Ibnul Munkadir pun duduk. Kemudian dia dengan hati-hati berkata, bukankah engkau adalah yang berdoa di malam kemarin lusa itu sehingga hujan turun? Tapi kemudian betapa terkejutnya Abdul Munkadir ya, melihat wajah laki-laki ini langsung memerah berubah, dan kemudian dia terlihat begitu marah sambil berkata ke Ibnu Munkadir, apa urusanmu dengan kejadian itu? Ya, maka saking marahnya sampai Ibnu Munkadir mengatakan, wah, aku harus segera keluar ini. Maka dia pun keluar. Malam ketiga, dia salat isya sama seperti biasa, tetapi yang berbeda adalah dia tidak menemui laki-laki itu datang ke masjid itu. Ya, maka usai salat subuh dan kemudian ketika usai duha, Ibnu Munkadir pun datang ke rumah laki-laki itu, tapi yang dia kaget karena melihat rumah laki-laki itu pintunya terbuka tetapi tidak ada seseorang siapapun di sana, bahkan barang-barang juga sudah tidak ada. Sangat mengherankan itu. Dan kemudian Ibnu Munkadir ketika bertemu dengan pemilik rumah kontrakan itu bertanya, dan kemudian kata pemilik rumah itu berkata, wahai Abu Abdullah, ini sebutan panggilan Ibnu Munkadir, apa yang terjadi antara Anda dengan dirinya kemarin, katanya. Memang apa yang terjadi dengannya? Orang-orang berkata demikian. Katanya ketika Anda keluar dari rumahnya kemarin, lelaki itu segera membentangkan kain di tengah ruangan rumahnya, dan kemudian dia masukkan semua barang-barang dan dia pun pergi tidak menyisakan sedikit apapun. Dan setelah itu dia pun pergi begitu. Muhammad bin Al-Munkadir menceritakan dia mencari-cari berhari-hari setiap rumah yang ada di kota Madinah untuk mencari laki-laki ini, tetapi ia tidak menemui laki-laki itu. Begitu kisah yang dasar, sahabat sekalian, seorang laki-laki yang disebutkan dengan al-akhfiya, orang-orang yang tidak dikenal, tersembunyi dari kerumunan orang ramai, tetapi kalau dia berdoa itu Masya Allah langsung Allah kabulkan. Dan penting bagi kita melihat pelajaran dari kisah ini bahwa orang laki-laki yang soleh ini bahkan dia tidak perlu tahu, ya, orang-orang tidak perlu tahu bahwa dengan doanya itu maka Allah menurunkan hujan yang begitu bermanfaat bagi kota Madinah saat itu. Sebuah doa yang bahkan ulama-ulama soleh di Madinah sekalipun ketika berdoa berkali-kali, tetapi Allah tidak berkenan menurunkan bahkan rintik hujan sekalipun. Teringat kita kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terkadang ada seseorang yang rambutnya kusut berdebu, ya. Kalau dia berdiri di depan pintu maka dia akan diusir. Tetapi kata Rasulullah, kalau laki-laki ini bersumpah maka Allah akan mengabulkannya. Inilah sahabat sekalian, seorang laki-laki yang juga disebutkan dengan tu'arafuna fi ahli sama, orang-orang yang dikenal akrab ya oleh malaikat di langit sana itu, walaupun mungkin dia tidak dikenal di makhluk-makhluk bumi ini. Sahabat sekalian, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk tetap optimis, terutama di Ramadan ini, untuk berdoa di saat keheningan. Orang-orang tidak perlu tahu, ya. Dan juga mungkin kita mendoakan ikhwah kita, mendoakan saudara kita yang mereka juga tidak tahu kita doakan. Dan kita juga harus berlatih untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, yang kalaupun dengan doa kita, kalaupun dengan jasa kita, maka terjadi berkah, terjadi kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita, di dakwah kita, tetapi segeralah kita lupakan dan orang-orang tidak perlu tahu bahwa kita yang telah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.